Kemudian Imam Asy-Syafi'i berkata dalam sebuah bait puisi, "Ara nafsi tatuku ila umurin yaqsuruduna mabalaghinna mali. Fa nafsi la tutawi'uni bi bukhlin, wa mali la yuballighuni padi." Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan channel Menjelang Tidur. Di sini kita akan melanjutkan membaca buku Bahaya Kikir milik Al-Alama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Silakan bisa dibeli di buku-buku. Dan mohon maaf jika suara saya tidak jelas. Lanjut saja ke judul selanjutnya, yaitu kisah-kisah orang-orang yang dermawan. Dari Ummu Durrah, yang mana ia pernah menjadi pembantu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Muawiyah pernah mengirimi Aisyah uang sebanyak 180.000 dirham. Kemudian ia minta diambil sebuah talam atau nampan atau piring besar dan meletakkan uang sebanyak itu di atas tempat tersebut. Kemudian uang itu dibagikan di antara orang banyak. Setelah uang itu habis, maka Sayyidah Aisyah berkata, "Tolong ambilkan makan bagiku." Kemudian aku pun membawakan sepotong roti dan sejumlah minyak. Aku berkata, "Mengapa engkau tidak menyisakan 1 dirham pun untuk membeli daging untuk makan pagimu?" Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Tadi jika engkau mengingatkan aku, pasti aku akan melakukannya." Abban bin Utsman berkata, ada seorang lelaki yang ingin menyakiti Ubaidillah bin Abbas. Kemudian ia mendatangi sejumlah tokoh kaum Quraisy dan ia berkata kepada mereka, "Ubaidillah bin Abbas telah berkata untuk kalian, makanlah bersamaku pada hari ini." Maka mereka mendatangi rumahnya sampai mereka memenuhi seluruh rumahnya. Setelah Ubaidillah bin Abbas diberitahu, maka ia menyuruh pembantunya membeli sejumlah buah-buahan. Kemudian ia menyuruh pembantunya untuk memasak roti dan lauk pauknya. Setelah itu, buah-buahan saja yang disuguhkan kepada mereka. Sebelum mereka menghabiskan buah-buahan sebanyak itu, tiba-tiba dihidangkan kepada mereka makanan dan lauk pauknya. Tanya para tamunya, apakah kami dapat diundang tiap hari seperti ini? Ubaidillah bin Abbas radhiyallahu anhu menjawab, "Ya, silahkan kalian datang untuk makan bersama dengan kami setiap harinya seperti ini." Ada seorang lelaki minta sesuatu kepada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lalu Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu menjawab, "Sesungguhnya permintaanmu wajib aku kabulkan, dan pengetahuanku tentang kebutuhanmu menjadikan aku bangga. Tetapi aku tidak punya uang untuk mencukupi dirimu dan keluargamu, karena harta yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sedikit. Jika engkau mau menerima harta yang sedikit sehingga dapat memenuhi segala kebutuhanmu, maka aku akan mengabulkannya."
Lelaki itu pun menjawab, "Wahai cucu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku akan menerima berapapun yang engkau berikan kepadaku, dan aku akan berterima kasih atas pemberianmu." Maka ia memberikan seluruh hartanya kepada orang itu. Kemudian Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu memanggil pembantunya yang bertugas memegang keuangannya, dan Sayyidina Hasan memperhitungkannya seraya berkata, "Berikanlah 350.000 dirham yang masih engkau pegang." Kemudian pembantunya menyerahkan uang sebanyak 350.000 dirham. Sayyidina Hasan bertanya, "Bagaimanakah dengan uang yang tersisa 500 dinar?" Jawab pembantunya, "Masih aku simpan." Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu berkata, "Bawalah kemari." Setelah uang itu dibawa ke hadapan Sayyidina Hasan, maka uang sebanyak itu dibagikan kepadanya, seraya Sayyidina Hasan berkata, "Bawakan lagi sisa uangku." Kemudian Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu menyerahkan kain sorbannya untuk membawa harta itu hingga sampai ke rumah orang itu, sehingga para pembantunya berkata, "Demi Allah, tidak tersisa sedikit pun dari uangmu." Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu menjawab, "Aku berharap semoga aku mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Pada suatu hari, para qori di kota Basrah berkumpul dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu karena ia sebagai gubernur di kota itu. Mereka berkata kepadanya, "Kami mempunyai seorang tetangga yang suka beribadah di malam hari dan suka berpuasa di siang hari, dan setiap orang dari kami ingin menjadi sepertinya. Ia menikahkan putrinya dengan seorang yang paling miskin, dan menantu tidak mempunyai uang sepersen pun." Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berdiri dan mengajak mereka ke dalam rumahnya. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu membuka petinya dan mengeluarkan seluruh harta yang ia miliki. Ia berkata kepada mereka, "Bawalah harta sebanyak ini kepada orang itu." Maka mereka membawa harta itu dan memberikannya kepada lelaki itu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Kami tidak boleh menghalangi seorang mukmin untuk mengurangi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami tidak dapat berbuat apa-apa untuk para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu selalu memberinya bantuan keuangan, dan mereka pun suka memberi bantuan keuangan kepada lelaki itu. Disebutkan bahwa Abul Hasan Al-Madaini radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan Abdullah bin Ja'far pernah pergi ke kota Mekah untuk mengerjakan ibadah haji. Pada saat ini bekal mereka tertinggal, sehingga mereka merasa lapar dan haus. Ketika itu mereka melewati sebuah perkemahan milik seorang wanita lanjut usia, dan mereka bertanya, "Apakah engkau mempunyai air?" Lalu wanita lanjut usia itu menjawab, "Ada, aku mempunyai air." Maka mereka masuk ke dalam perkemahannya, tetapi mereka tidak mendapati kecuali seekor kambing betina. Wanita itu berkata, "Peraslah air susunya lebih dahulu." Setelah mereka memeras air susu kambing itu, maka mereka bertanya, "Apakah engkau juga mempunyai makanan untuk kami?" Wanita itu berkata, "Tidak ada, kecuali kambing kecil ini. Maka sembelihlah agar kalian dapat memakan dagingnya." Maka salah seorang dari ketiganya berdiri dan menyembelih kambing itu. Kemudian wanita itu menyediakan makan bagi mereka. Ketika mereka hendak pergi, mereka berkata,
Sesungguhnya kami adalah suku Quraisy. Jika kami pulang dari ibadah haji dengan selamat, maka berilah kami tanda agar kami menyiapkan makanan yang istimewa bagimu. Ketika suami wanita lanjut usia itu tiba, maka ia memberitahu tentang tamunya. Sehingga sang suami marah seraya berkata, "Mengapa engkau menyembelih kambingku untuk sejumlah orang yang tidak engkau kenal? Kemudian engkau mengatakan bahwa mereka adalah suku Quraisy." Kemudian setelah beberapa waktu, wanita itu pergi ke kota Madinah. Ketika Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu melihat kedatangan wanita itu, maka ia memanggil pembantunya untuk mengundang wanita itu. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu berkata, "Wahai ibu, apakah engkau masih mengenalku?" Wanita itu menjawab, "Tidak, aku tidak mengenalmu." Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu berkata, "Aku adalah salah seorang yang pernah bertamu ke rumahmu pada waktu itu." Wanita itu bertanya, "Apakah benar engkau yang pernah bertamu ke rumahku?" Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu menjawab, "Ya, waktu itu aku pernah ke rumahmu." Kemudian Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu menyuruh pembantunya untuk membeli 1000 ekor kambing sebagai sedekah dan menyuruh pembantunya untuk memberinya 1000 dinar. Kemudian wanita itu diantar ke tempat Sayyidina Husain. Sayyidina Husain berkata, "Wahai ibu, apakah engkau diberi sebuah hadiah oleh saudaraku Al-Hasan?" Wanita lanjut usia itu menjawab, "Aku diberi 1000 ekor kambing dan 1000 dinar." Maka Sayyidina Husain menyuruh pesuruhnya untuk memberinya 1000 ekor kambing dan 1000 dinar. Kemudian ia menyuruh pesuruhnya membawa wanita itu ke tempat Sayyidina Abdullah bin Ja'far. Sesampai di rumah Sayyidina Abdullah bin Ja'far, ia bertanya, "Wahai ibu, apakah engkau mendapatkan hadiah dari Al-Hasan dan Al-Husain?" Wanita itu menjawab, "Iya, aku mendapatkan 2000 ekor kambing dan 2000 dinar." Maka Sayyidina Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu menyuruh pembantunya memberi wanita itu 2000 ekor kambing dan 2000 dinar. Kemudian wanita itu pulang ke rumah sang suami dengan membawa 4000 ekor kambing dan 4000 dinar. Disebutkan bahwa Abdullah bin Amir pernah membeli rumah dari Khalid bin Uqbah dengan harga 90.000 dirham. Ketika di malam harinya ia mendengar suara tangis keluarga Khalid, sehingga Abdullah bin Amir bertanya kepada pembantunya, "Mengapa engkau menangis? Mengapa mereka menangis?" Maka pembantunya menjawab, "Mereka menangis karena rumah mereka engkau beli." Maka Abdullah bin Amir berkata kepada pembantunya, "Datangilah mereka dan beritahu mereka bahwa harta dan rumah yang aku beli kini telah aku berikan kepada mereka semua." Disebutkan bahwa Khalifah Harun ar-Rasyid pernah mengirim Sayyidina Malik bin Anas radhiyallahu anhu uang sebanyak 500 dinar. Ketika berita itu didengar oleh Al-Laitsi bin Sa'ad, maka ia memberi Sayyidina Malik bin Anas 1000 dinar. Sehingga Khalifah Harun marah dan ia berkata kepada Laitsi, "Aku memberinya 500 dinar dan engkau memberinya 1000 dinar, padahal engkau adalah rakyatku." Maka Laitsi radhiyallahu anhu menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, setiap hari aku menerima uang belanja dari negara sebanyak 1000 dinar. Maka aku merasa malu jika aku memberikan kepada Sayyidina Malik bin Anas kurang dari jumlah yang aku dapat dari negara setiap harinya." Disebutkan bahwa Al-Laitsi bin Sa'ad tidak pernah mengeluarkan uang zakatnya, padahal setiap harinya ia mendapat uang 1000 dinar dari negara. Dan diberitahukan bahwa Al-Laitsi bin Sa'ad tidak berbicara setiap harinya sebelum ia memberi sedekah kepada 360 orang miskin. Al-A'mashi berkata,
Aku mempunyai seekor kambing yang sedang sakit, dan Khaisamah bin Abdurrahman selalu mengunjungi kambingku setiap pagi dan sore, dan ia bertanya apakah ia telah sembuh. Maka anak-anakku tidak bersabar, karena kambingku menjadi kurus sehingga air susunya tidak bisa diperas. Ketika Khaisamah keluar dari rumah itu, maka ia berkata, ambillah uang yang ada di bawah tempat dudukku ini. Disebutkan bahwa Qais bin Sa'ad bin Ubadah menderita sakit dan saudara-saudaranya tidak ada yang menjenguknya. Dikatakan bahwa mereka tidak mengunjunginya karena mereka mempunyai hutang kepadanya. Nah, Qais bin Sa'ad berkata, semoga Allah Subhanahu wa taala menghina ke harta karena saudara-saudaraku tidak ingin menjengukku. Kemudian ia menyuruh seorang mengumumkan, barang siapa yang mempunyai hutang piutang dengan Qais bin Sa'ad, maka hutangnya dibebaskan baginya. Maka pada hari itu rumahnya dikunjungi banyak orang. Abu Ishaq berkata, aku pernah melakukan sholat asar di Masjid Al-Ash'al di Kufah untuk menarik uang pajak. Kemudian ada seorang yang meletakkan sebuah perhiasan dan sepasang sendal di hadapanku. Aku berkata, aku bukan termasuk ahli masjid ini. Mereka menjawab, sesungguhnya Al-Ash'ath bin Qais Al-Kindi tadi malam datang dari kota Mekah kemari dan menyuruh setiap orang yang melakukan sholat di masjid ini membawa sebuah perhiasan dan sepasang sendal. Disebutkan bahwa ketika Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu sakit yang menyebabkan kematiannya di Mesir, maka beliau berkata, perintahkan orang itu yang memandikan jenazahku. Setelah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wafat, maka lelaki itu datang seraya berkata, bawalah kemari seluruh catatan hutangnya. Ternyata di dalam catatan hutangnya ada 70.000 dirham hutang Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kepada orang lain. Kemudian ia mencatat seluruh hutang Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu dan melunasinya. Kemudian ia berkata, inilah yang dimaksud agar aku yang memandikan jenazahnya. Dikatakan bahwa Abu Sa'id Al-Wa'id radhiyallahu anhu berkata, ketika aku tiba di Mesir, maka aku minta sebuah tempat tinggal bagi seorang lelaki. Ketika itu aku lihat ada sejumlah orang dari anak cucu lelaki itu yang mengerumuninya. Sehingga aku berkata, ia dikerumuni oleh anak cucunya karena ia suka membagi-bagikan uang bagi mereka. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka abuhuma sholihah, artinya sedang ayahnya adalah seorang yang soleh. Quran surah Al-Kahfi ayat 82. Ar-Rabi' radhiyallahu anhu berkata bahwa ada seorang mengambil kendaraan milik Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Saya berkata, berikan kepadanya 4 dinar dan mohonkan maaf dariku kepadanya. Ar-Rabi' radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Al-Humaydi berkata, pada suatu hari Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu tiba dari Sun'a menuju kota Mekah dengan membawa uang 10.000 dinar. Kemudian ia menyimpan kendaraannya di luar kota Mekah. Setelah itu ia menyambut tamu-tamunya dan memberi setiap tamu sejumlah uang sampai tiba waktu sholat zuhur, sehingga uangnya habis. Abu Thawr berkata, Al-Imam Asy-Syafi'i pernah ingin keluar ke kota Mekah dan ia membawa sejumlah harta, dan setiap kali ia memegang sesuatu, maka aku berkata kepadanya, sebaiknya engkau membeli dengan uang yang banyak ini sebidang tanah yang menjadi milikmu dan putramu. Maka ia keluar, kemudian ia datang kembali dan aku bertanya kepadanya mana tanahnya. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menjawab, aku tidak mendapati sebidang tanah pun yang dapat aku beli, karena aku mengetahui bahwa tanah-tanah itu telah diwakafkan oleh para pemiliknya. Tetapi aku membangun sebuah rumah di Mina, sehingga rumah itu dapat dikunjungi oleh orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal jika mereka sedang melakukan ibadah haji.
Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i berkata dalam sebuah bait puisi, ara nafsi tatuku ila umurin yaqsuruduna mablaghinna mali nafsi la tutawi'uni bibukhlin wa mali la yuballighuni fa'ali. Artinya aku melihat diriku ingin memiliki segala sesuatu, tetapi hartaku tidak cukup untuk membelinya. Dan diriku tidak ingin menjadi orang yang kikir, sedangkan hartaku tidak mencukupi untuk yang aku inginkan. Disebutkan bahwa Abbas al-Mahlabi berkunjung ke tempat Khalifah Ma'mun, kemudian ia diberi uang 100.000 dirham. Setelah ia pergi dari Khalifah Ma'mun, maka uang pemberian itu disedekahkan seluruhnya. Ketika ia kembali lagi ke tempat Khalifah Ma'mun, maka Khalifah Ma'mun mencaci makinya. Jawab Abbad, ya Amirul Mukminin, biasanya orang yang mempunyai uang berprasangka buruk kepada Tuhan yang disembahnya. Kemudian Khalifah Ma'mun memberinya lagi 100.000 dirham. Disebutkan bahwa Utsman radhiyallahu anhu berhutang 50.000 dirham kepada sahabat Thalhah radhiyallahu anhu. Ketika Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu masuk ke dalam masjid, maka sahabat Thalhah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya uangmu telah aku siapkan, maka terimalah. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu menjawab, wahai Abu Muhammad, semua uang itu aku berikan kepadamu atas kebaikanmu kepadaku. Su'dah bin Auf berkata, ketika aku berkunjung kepada sahabat Thalhah, maka aku melihat ia membawa sekantong uang dan aku berkata kepadanya, apakah uang itu milikmu? Sahabat Thalhah radhiyallahu anhu menjawab, sesungguhnya uang sebanyak ini membuat hatiku risau. Aku berkata, mengapa hatimu risau, padahal engkau dapat memanggil kaummu untuk membagikan uang itu kepada mereka. Kemudian sahabat Thalhah radhiyallahu anhu berkata kepada budaknya, panggilkan semua kaumku untuk datang kemari. Kemudian ia membagikan uang sebanyak itu kepada mereka. Ketika aku bertanya kepada pembantunya, ada berapa jumlah uangnya? Ia menjawab, ada 400.000 dirham. Dikatakan bahwa suatu hari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menangis, sehingga ada sebagian orang bertanya kepadanya, apa yang menyebabkan engkau menangis? Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjawab, sudah ada 7 hari aku tidak mempunyai seorang tamu pun, sehingga aku takut kalau Allah Subhanahu wa taala telah menghinaku. Disebutkan bahwa ada seorang kawan dekat Sayyidina Ali mengetuk pintu rumahnya. Setelah membukanya, ia berkata, mengapa engkau datang pada waktu ini? Lelaki itu menjawab, aku berhutang sebanyak 400 dirham. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memberinya uang 400 dirham. Kemudian ia menangis kembali sehingga sang istri bertanya kepadanya, mengapa engkau menangis jika engkau merasa keberatan uangmu habis? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjawab, sesungguhnya aku menangis karena aku tidak mengetahui keadaannya sampai ia datang kepadaku untuk memohon pertolongan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang mempunyai sifat dermawan seperti itu. Nah, sampai sini kita cukupkan. Nanti kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya dengan judul mencela sifat kikir. Semoga dengan ini kita mendapatkan informasi yang bermanfaat bagi kita. Dengan apa yang sudah kita dengar, cerita kedermawanan para sahabat, para tabi'in, para imam-imam, itu membuat hati kita tidak cinta kepada dunia, bisa membuat hati kita tidak rakus, tidak kikir, dan lain sebagainya. Dan semoga apa yang kita baca dan kita dengar tadi bisa membuat kita menjadi orang yang dermawan karena Allah dan Rasulnya. Sampai sini semoga kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.